Kalau kamu nggak ngerti verb, maka kamu nggak akan pernah lancar berbahasa Norwegia dan nggak bisa bikin kalimat. Sesimpel itu. Hai teman-teman, buat yang belum kenal aku, namaku Erna atau Ana. Aku tinggal di Norwegia hampir 2 tahun. Selama di sini aku belajar bahasa Norwegia dan aku sadar akan satu hal, kuncinya yaitu ada pada verb atau kata kerja. Tanpa verb, kita nggak bisa bikin kalimat, jadi kita mulai dari dasar banget, simple, dan bisa digunakan dalam sehari-hari. Kalau kamu nggak ngerti verb, maka kamu nggak akan pernah lancar berbahasa Norwegia dan nggak bisa bikin kalimat. Sesimpel itu. Apa itu verb? Kata kerja yang bisa digunakan yang diiringi dengan kata subjek, seperti di Indonesia ya, bentuk dasarnya biasa dipakai dan rumusnya ini O plus verb ya. Contohnya adalah ospisa yang artinya makan, odrike yang artinya minum, ogo yang artinya pergi, o lara yang artinya belajar ya. Kalau kalian lihat O di depannya sebuah kalimat, maka itu adalah sebuah dari dasar verb. Mari kita gunakan contohnya dari present tense atau digunakan dalam waktu sekarang, itu tinggal ditambah R. Jadi contohnya begini, Yai spiser. Itu spisernya itu kan berakhir R, yang artinya itu present tense, digunakan dalam waktu sekarang. Artinya ya spiser, aku sedang makan. Ya, aku sedang makan, yaitu sedang berlangsung dalam hari itu juga, tinggal tambah R akhirannya. Ya, spiser. Karena dalam bentuk dasarnya itu ospisa, jadi tambah akhirnya R. Itu ya, rule-nya itu. Jadi semua subjek yang diiringi kata kerja, terus di akhirnya itu mau present tense digunakan akhirnya R ya, gitu. Jeg spiser, jeg drikker, jeg lærer, jeg går, jeg kjører, jeg jobber. Ya, itu dalam bentuk akhirnya pakai harus wajib banget, wajib hafal pakai R ya, karena akhirnya itu menunjukkan kalau kamu sedang melakukan sesuatu dalam waktu kerja gitu ya, yang menunjukkan kata kerja. Itu sebenarnya itu nggak berubah-ubah seperti bahasa Inggris gitu ya. Nih, verb wajib hafal ya. Ini beberapa verb yang wajib hafal yang kalian bisa hafal yaitu ospisa, odrika, obu, olara, olage, terus okome, osnake, olita, ohora, bisa digunakan dalam kesehari baik di rumah ataupun di luar. Contohnya yang lain adalah ose, osoba, ota. Jadi kalau misalkan aku tinggal di Indonesia, kata dasar verb itu obu ya, tinggal obu. Jadi si bu-nya itu tinggal tambah R. Jadi yai bur. Yai bur i Indonesia. Kalian tinggal di Bogor, yai bur i Bogor ya. Yabur i Bogor. Terus kalau misalnya lagi makan nasi rendang, tinggal yai spiser nasi rendang. Terus kalau misalkannya minum, minum teh, yai drikker teh ya. Jadi dari presentasi ini mulai ada aturannya seperti itu. Kalau contoh lainnya adalah aku berbicara bahasa Inggris. Yai snakker engelsk ya. Kan bahasa Inggris Engels. Jadi snakker, snakker ujungnya ada R. Jadi R snakker ya. Itu dari dasar o snakkeh ya, o snakkeh. Terus eh, datang ya. Yai okoma itu datang untuk datang. Jadi koma, 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 okoma. Jadi yai kommer no, yai kommer no. Itu seloternya kan akhirannya ada R, yai kommer no. Ya, no itu sekarang. Jadi yai kommer no. Aku datang sekarang ya. Begitu. Sekarang coba jawab soal ini. Gimana kalau bilang aku pergi ke hutan? Apa bahasa Norwegianya?
Silakan teman-teman jawab di bawah video ini, di komentar ya. Kalau kalian bisa jawab, bagus ya. Kalau belum, nggak apa-apa. Itu artinya kalian lagi belajar dan itu wajar. Jadi mulai belajar dari hafalin verb-verb dulu ya. Di video berikutnya kita mungkin akan bahas lebih banyak lagi tentang bahasa Norwegia. Tetap stay tune. Kalau video ini membantu, jangan lupa like, share, dan subscribe biar aku makin semangat. Mari kita belajar bareng.